Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing mengenai basic skincare. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu basic skincare. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mengenal lebih jauh lagi apa itu basic skincare. Basic skincare itu adalah rangkaian perawatan kulit wajah yang disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Jadi kondisi kulit kita itu tidak sama, karakteristiknya pun juga tidak sama. Ada kulit yang berminyak, ada kulit yang kering, ada kulitnya kombinasi, ada kulitnya yang sensitif. Nah, jadi rangkaian perawatan wajah ini harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Maka dari itu, langkah pertama sebelum kita melakukan perawatan kulit, kita harus kenali terlebih dahulu karakteristik dari kulit kita. Kalian termasuk kulit yang mana? Langkah pertama dalam rangkaian basic skincare adalah membersihkan wajah. Nah, membersihkan wajah ini tentunya menggunakan sabun khusus wajah. Sabun khusus wajah yang kita gunakan tentunya harus sesuai dengan kondisi kulit tadi. Kalau kulitnya berminyak, kita pakai sabun khusus untuk kulit berminyak sehingga dapat mengurangi sebum atau minyak-minyak yang ada pada kulit. Kalau kulitnya kering, tentunya menggunakan sabun-sabun yang dapat menghidrasi atau meningkatkan hidrasi dari kulit. Jadi sesuaikan ya sabun wajah kalian dengan kondisi kulit. Setelah membersihkan wajah, langkah selanjutnya adalah menggunakan toner atau essence. Toner atau essence ini dapat menghidrasi permukaan kulit kita. Permukaan kulit kita itu adalah stratum corneum yang merupakan sel kulit mati dengan karakteristik kering dan juga tidak elastis. Nah, penggunaan toner atau essence ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing ya. Kalau saya biasanya pakai toner atau essence dari Hada Labo ini karena kulit saya cenderung kering. Jadi ini dapat membantu meningkatkan hidrasi kulit kering saya. Kalau sudah menggunakan toner atau essence, kita dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan moisturizer atau pelembab. Moisturizer atau pelembab yang kita gunakan tentunya harus disesuaikan kembali ya dengan kondisi kulit kita masing-masing. Kalau kulitnya berminyak, kita pakai moisturizer atau pelembab yang dapat mengurangi sebum atau minyak. Kalau kulitnya kering, kita dapat menggunakan moisturizer yang dapat meningkatkan hidrasi kulit. Kalau saya, karena kulitnya cenderung kering, maka saya menggunakan moisturizer yang dapat meningkatkan hidrasi kulit saya. Contohnya, ini hanya contoh saja, tidak harus sama. Saya pakai something yang calm down ini. Jadi, kembali disesuaikan ya dengan kondisi kulit kalian. Dalam tahapan basic skincare selanjutnya adalah kita menggunakan sunscreen. Sunscreen ini penting sekali karena dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Jenis dari sunscreen ini pun juga beragam. Ada yang chemical sunscreen, ada yang physical sunscreen. Tentunya dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan nilai SPF dari sunscreen pun beragam. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tentunya ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita akan terpapar dengan sinar matahari yang cukup lama, maka kita bisa menggunakan sunscreen yang SPF-nya tinggi agar kita tidak repot untuk melakukan pengolesan atau penggunaan ulang dari sunscreen ini. Tapi kalau kita tidak terpapar dengan matahari yang cukup lama atau kita berada di dalam ruangan, kita bisa menggunakan sunscreen yang SPF-nya rendah. Tapi harus diulang ya. Untuk rangkaian basic skincare, penggunaan sampai sunscreen saja sudah cukup sebenarnya ya. Tapi boleh nggak sih kalau kita pakai serum? Boleh saja. Tapi tentunya penggunaan serum ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit atau permasalahan pada kulit kita. Misalnya, kulit kita kusam, berarti kita boleh menggunakan serum yang dapat mencerahkan kulit. Atau kulit kita berjerawat, kita boleh pakai serum khusus untuk jerawat. Atau kulit kita mengalami aging atau penuaan, adanya kerut-kerutan, kita bisa menggunakan serum anti-aging. Nah, tentunya penggunaan serum ini tadi harus sesuai dengan kondisi kulit kita ya. Nah, penggunaan serum itu biasanya sebelum menggunakan moisturizer. Kalau saya biasanya menggunakan serum brightening yang dapat mencerahkan kulit saya. Contohnya ini salah satunya, yaitu N-Pure yang mengandung licorice. Nah, jadi penggunaan serum sesuai kebutuhan ya.
Dalam perawatan kulit, sebenarnya ada satu lagi tahapan yang menurut saya itu penting sekali kita lakukan. Karena tahapan ini dapat membantu meningkatkan atau mengoptimalkan rangkaian basic skincare kita sehingga kita dapat menghasilkan kulit wajah yang sehat dan juga glowing loh. Apa itu langkahnya? Yaitu eksfoliasi. Eksfoliasi ini adalah suatu tahapan yang dapat mengurangi jumlah dari sel kulit mati atau stratum corneum. Nah, jenis eksfoliasi ini ada dua jenis, yaitu eksfoliasi fisik dan eksfoliasi chemical. Nah, tentunya penggunaan dari eksfoliasi ini tidak boleh sering-sering ya, karena dapat mengganggu atau merusak skin barrier kulit kita. Jadi kita melakukan eksfoliasi secukupnya saja, ya minimal dalam seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Eksfoliasi fisik contohnya adalah PET. Jadi ini salah satu contohnya yang sering saya pakai adalah PET eksfoliasi yang mengandung bahan-bahan yang dapat mencerahkan kulit. Atau biasanya scrub itu juga termasuk ke dalam eksfoliasi fisik. Atau peeling juga itu termasuk ke dalam eksfoliasi fisik. Nah, jadi kalau menggunakan eksfoliasi fisik ini kita bisa dalam seminggu itu 2 kali ataupun 3 kali. Ya, tentunya disesuaikan ya dengan kondisi kulit kita supaya hasil dari basic skincare yang kita lakukan itu lebih optimal. Kalau chemical eksfoliasi, salah satu contohnya ini yang biasa saya pakai, peeling solution yang mengandung AHA, PHA, dan BHA. Nah, sama dengan physical eksfoliasi, penggunaan chemical eksfoliasi ini juga tidak boleh sering-sering. Biasanya dalam seminggu itu hanya 2 kali saja. Dan kalau menggunakan chemical eksfoliasi ini, gunakan rata di kulit wajah kita, hindari bagian mata, sudut bibir dan juga sudut hidung ya, supaya tidak mengelupas. Kemudian dibiarkan selama 60 detik dan kemudian harus dicuci. Jadi nggak boleh dibiarkan lama-lama. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan iritasi. Jadi 60 detik aja ya, jangan lama-lama. Oke, itulah rangkaian basic skincare yang biasanya saya pakai untuk memperoleh kulit wajah yang sehat dan juga glowing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.